Bunda, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sharing nih tentang perilaku anak. Perilaku toddler kan kadang-kadang tuh emang susah banget ya ditebak, Bunda. Dan kadang juga manis dan penurut, tapi nggak jarang juga bikin sampai Bunda itu ngelus dada kayak gitu. Apalagi dengan suara yang melengking kayak gitu. Perilaku anak ini kadang menjengkelkan banget ya kan Bunda. Ini sebenarnya itu wajar kok. Tapi ini juga untuk menanganinya ada tips-tips nih dari aku. Simak videonya. Dan jangan lupa Bunda like, komen, dan subscribe ya. Jadi Bunda, perilaku yang anak yang ngeselin ini tapi normal kok sebenarnya. Yang pertama itu ya, dia itu bertanya pertanyaan yang sama terus menerus. Ini itu tandanya anak lagi berusaha mengingat kosakata tertentu dan mencoba lebih memahami sesuatu kayak gitu. Dan juga sekaligus mencari jawaban yang berbeda dari ayah dan bunda sendiri. Sebenarnya sih bunda bisa lakukan ini, sekalipun mengesalkan ya bunda, tapi jangan pernah nih menghardik si anak ini karena bertanya hal-hal yang itu terus. Sebaiknya bunda melakukan semangat untuk anak dan bertanya apapun bunda yang membuatnya tertarik. Jadi kita tuh tetap jawab apa yang dia tanya. Yang kedua, ini sering banget nih terjadi pada anak aku sendiri ya, karena usianya juga lagi usia yang saat ini dia alami juga. Yang kedua itu yaitu tantrum. Ini itu biasanya sering banget terjadi pada usia anak 2-4 tahun. Anak aku kan umur 2 tahun lebih ya. Jadi dia itu sering banget nih mengalami tantrum. Ini itu bisa aja terjadi saat anak belum bisa untuk melampiaskan apa yang ia rasakan dengan kata-kata. Sehingga dia itu memilih marah, menangis, dan menjerit. Yang bisa bunda lakukan kalau sedang menghadapi tantrum ini, biarkan aja si anak ini melampiaskan emosinya. Tunggu sampai ia selesai menangis dan tenang dulu, baru ajak si kecil bicara dan jelas. Yang ketiga itu adalah menangis ketika dilarangnya. Ini itu juga terjadi nih pada anak aku. Jadi dia itu kalau dilarang selalu nangis ngamuk. Ini itu sebenarnya wajar aja ya bunda. Misal nih anak menangis karena dilarang membeli atau melakukan sesuatu. Yang bisa bunda lakukan adalah bunda bisa jelaskan dan alasan logis juga di balik larangan yang bunda buat sendiri. Jangan mengubah kebiasaan atau aturan ataupun larangan juga seenaknya. Dan karena sekecil ini kan nanti kalau dirubah-rubah gitu akan bingung kalau tidak konsisten dari kita. Selalu untuk yang keempat ya, ini itu selalu berkata tidak. Ketika anak itu berusia 2 tahun sampai 3,5 tahun itu anak sudah punya privasi sendiri ya, mulai mengerti bahwa ia memiliki kontrol juga atas dirinya sendiri. Ini itu sering banget terjadi dan wajar banget juga. Dan yang bisa bunda lakukan itu biarkan aja si anak ini membuat keputusan sendiri, karena dari sinilah mereka belajar untuk menjadi mandiri juga. Misal nih, biarkan aja ia memilih pakaian sendiri, tapi tetap kita lihat juga situasinya dan kita awasi. Untuk yang kelima itu adalah terbangun di malam hari. Ketika anak sering terbangun di malam hari tapi tak seperti biasanya juga, bisa jadi itu menandakan bahwa mereka mengalami gangguan tidur.
Yang bisa Bunda lakukan adalah jika gangguan ini terjadi karena perubahan rutinitas, coba aja disiplinkan kembali jam tidur si anak ini. Dan jika karena masalah psikologis, ajak aja anak ngobrol dan biarkan dia mencurahkan isi hatinya apa yang dia. Untuk yang keenam itu adalah suka melempar barang. Nah ini juga terjadi banget ibu di anak aku. Jadi aku kayak jengkel juga ya. Nah ini itu cara anak untuk mengeksplor sesuatu sebenarnya, yaitu belajar hukum sebab akibat dan melatih perkembangan motorik anak. Dan ini juga yang bisa Bunda lakukan adalah jelaskan aja kepada si anak mengenai barang apa yang boleh ia lempar dan tidak boleh ia lempar. Nah ini itu biasanya anak usia 2 tahun ke atas biasanya sudah bisa memahami perintah Bunda. Dia jadi boleh apa enggak. Untuk yang ketujuh itu adalah tidak mendengarkan kata-kata dari si Bunda. Misal nih, biasanya kan anak itu selalu melakukan rutinitas tanpa ribut-ribut. Namun tiba-tiba mereka itu nggak mau nih mendengarkan kata-kata Bunda, seperti tidak mau makan, tidak mau mandi dan lainnya. Nah perilaku ini bisa aja jadi tanda dia ingin main dengan ayah ataupun Bunda. Nah yang bisa Bunda lakukan itu sediakan aja waktu khusus untuk berdua nih dengan si kecil agar ia merasa selalu disayang, dicintai dan ditempatkan sebagai prioritas orang tuanya lagi. Nah segitu aja dulu video aku kali ini, sharing aku kali ini. Nah apalagi nih menurut bunda-bunda yang tingkah laku si kecil ini yang bikin kesabaran ibu itu menipis? Komen di bawah ya, jangan lupa subscribe juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.